Selamat datang di channel Kuraps Dev. Konten kali ini gue mau review sebuah kelas online dari buildwithangga.com. Linknya gue taruh di deskripsi. Kelas online ini judulnya Mastering Android Development Aplikasi Tiket Travel. Kayak judulnya aplikasi tiket travel. Di kelas ini kita diajarin gimana cara membangun sebuah aplikasi Android pemesanan tiket travel secara online. Oke, online-nya itu gimana? Diambil dari database di Firebase. Kita akan pakai Firebase, jadi semua datanya dari sini, dari Firebase. Sebelumnya gue di sini nggak di endorse ya, gue emang pengen nge-review aja kelas online ini karena menurut gue itu worth to buy banget. Kalau nggak salah gue beli 300 atau di bawah 300 gitu, lagi diskon. Terus gue beli dengan harga yang menurut gue sangat terjangkau, tapi gue dapet feedback, dapet ilmu yang menurut gue tuh mahal. Di sini kalian diajarin ya gimana caranya desain dari Adobe XD sampai kalian bisa desain ke Android Studio. Jadi kalian itu ntar convert dari desain Adobe XD, kalian convert ke desain Android Studio layoutnya yang akan jadi aplikasi kalian itu. Terus kalian juga diajarin gimana cara menggunakan database kepada aplikasi kalian. Database-nya real time ya. Ada juga database yang nggak real time, namanya shared preference. Ntar itu digunakan buat user udah login apa belum, kayak semacam session. Terus kalian di sini juga diajarin gimana membangun GitHub, portofolio GitHub kalian, upload project kalian kepada GitHub. Sampai kalian diajarin cara ngupload project kalian ini, aplikasi yang udah rilis, ke dalam Google Play Store. Kalau kalian sudah menyelesaikan kelasnya, kalian akan dapat sertifikat kelasnya. Oke, kayak gini contohnya, sertifikat kelulusan. Keren ya. Kalian juga dapat konsultasi gratis umur hidup. Nanti dikasih link Telegramnya sama Mas Angga nih. Oke, langsung aja ya kita review. Di sini ada screenshotnya. Ini get started, ini dashboardnya. Terus ini tiket checkout ya. Ini tiket detail. Nah ini tuh sebuah desain sebenarnya. Dari desain ini di Adobe XD kita jadikan Android, project Android. Contohnya ini, gue udah selesai. Gue nyelesain ini dalam waktu sehari, gue selesain. Dalam hari berikutnya gue improve aplikasi ini, gue tambahin view pager, gue tambahin validasi apa nih, validasi login, validasi register, validasi edit profile, validasi ya, validasi kayak tiket checkout, validasi email, macem-macem deh. Gue improve aplikasinya yang menurut gua ada bug atau menurut gua ada kekurangan, kayak misalnya aplikasinya itu nggak responsif gitu. Kalau web mah namanya nggak responsif. Jadi semisal di HP ukuran segini nih, ukuran 1080 x 1920 itu tampilannya bagus, namun kalau di layar yang lebih panjang atau lebih lebar, itu aplikasinya ntar nge-resize deh, jadi nggak sesuai desain kalian. Oke, gue mau nge-review. Sebelumnya gue nggak di endorse ya, ini emang gue pengen nge-review aja kelasnya karena menurut gue bagus. Kita jalanin. Ini namanya welcome message kali ya kalau gue namain ya. Ini tuh pakai view pager. View pager kenapa ini? Kok ada animasi? Ini namanya parallax view transformer. Ini itu fungsinya buat ngasih animasi si view pager ini. Karena kalau view pager biasa itu nggak ada animasinya, menurut gua kurang gitu. Welcome ini nggak akan hilang kalau usernya nggak ngeklik cek di sini. Jadi welcome akan terus muncul.
kalau usernya belum mencet checklist ini. Taunya dari mana si aplikasinya ini udah dipencet atau belum? Gampang. Tadi udah gue kasih tahu caranya pakai shared preference. Dapetinnya gimana bang? Cara dapetinnya? Kalian di class-nya itu kan class welcome ya, class welcome. Ntar dia ngirimin data kalau aplikasinya udah pernah mencet si button ini, si user udah pernah mencet button ini. Jadi pas user klik ini, ceret, udah keklik, ntar dia nyimpen data ini kepada local storage kalian, local database kalian. Ntar di sini ditanya nih, di aplikasi ini ditanya, ini aplikasi udah pernah kesimpan belum datanya. Kalau udah kesimpan, berarti dia nggak akan memunculkan welcome tadi. Contoh kayak gini, tuh dia nggak muncul welcome lagi kan, karena datanya udah kesimpan. Oke. Ini tampilan get startnya. Karena kalian pasti pertama kali buat itu belum punya akun, jadi kalian pasti klik new account dong. Kalian buat akun. Oh ya, aplikasi ini nggak bisa jalan kalau kalian nggak aktifin data internet kalian. Misal saya masukin nama Kuraps, passwordnya asal, contohnya ini buat contoh aja ya. Terus emailnya terus kalian continue. Dia nolak. Ini namanya validasi. Username Kuraps ini udah ada, jadi nggak bisa dipakai. Oke, kita ganti nama jadi uji coba. Passwordnya oke. Emailnya kita ngasal, misalnya Kuraps doang ya, nggak ada @gmail.com, nggak ada. Terus kita continue. Ini invalid email address, jadi user dicegah. Ini fungsi validasi, jadi user dicegah untuk menimbulkan sebuah bug di dalam aplikasi tersebut. Oke, kita masukin email yang benar, kalian continue. Ini kita pakai library nama Save a Few. Di sini ada nih. Ini register Act 2 ya. Kita pakai ini. Kita pakai sebuah library tadi ya. Library-nya di mana sih adanya? Kalian ke Gradle. Sini ada. Nama Save a Few by Foran37. Data tadi itu belum kesimpan. Kita tuh nyimpen data di register yang pertama, di register sebelumnya. Itu kita memakai yang namanya put extra. Jadi kita ke class, kita ke register 1. Jadi dia ngelemparin si username, password sama email. Dia ngelemparin ke register kedua. Jadi ketika di register kedua ini ada data, 3 data yang keterima dari register X1 tadi ya, yang tadi kita masukin, dia ngelemparin data kemari. Jadi kalau datanya udah lengkap, misal kita ganti foto nih, foto ini kita kasih name, kita kasih passion. Jadi kalau kita klik complete, jadi data 2 ini ditambah data username, password, email yang tadi itu akan terkirim kepada database di sini, di Firebase kalian. Jangan lupa profilnya juga kesimpan di dalam database di Firebase storage. Kalian complete. Oke, udah selesai. Lalu kita lihat tampilan aplikasi Androidnya. Barusan itu ada sebuah blur ya, ada sebuah blur dan ada sebuah loading screen. Loading screennya itu namanya apa sih? Kita pakai yang namanya library. Kita pakai library SpinKit dari YBKey. Itu spinner, custom spinner. Jadi pas ngeload gambar dari Firebase tadi, user nggak mungkin dong kayak nunggu gitu. Lebih baik kita kasih sebuah animasi untuk usernya ini biar nggak terlalu boring gitu, nggak bored. Oke, ini
ada foto profile, di sini ada username, sini ada nama, di sini ada passionnya, ini ada saldonya. Di sini ada horizontal scroll view namanya. Di bagian username, di bagian profile, kalian klik foto profile. Nanti di sini akan muncul tiket kalian. Di sini masih kosong karena kalian belum beli tiket. Contoh kita edit profile ya. Ini edit profilenya. Edit profile tentu dengan validasi ya, nggak asal, jadi user nggak bisa asal ngedit gitu. Terus kalian coba dulu nih, kita coba beli tiket. Nah ini namanya, nah itu tuh tadi tuh barusan ada gambar kayak ngeloading di sini. Dia tuh ngambil data ke dalam database kalian nih di sini nih, storage. Nah terus di sini juga ini dari database juga, diambil dari database semua pokoknya. Jadi dinamis ya, keren. Di sini kalian bisa beli tiket, mau tiketnya berapa? Tentu dengan saldo kalian $1000 US dollar. Ini totalnya 80. Dari sini kita akan muncul sebuah kemungkinan di mana user ketika uangnya kurang maka nggak bisa beli. Gimana caranya? Caranya ya pakai if else, pakai kondisi. Nah ini kondisi ketika duitnya nggak cukup, duitnya cuma 1000 tapi harus mengeluarkan uang 1080 untuk beli tiket. Otomatis si edit text-nya ini nih, si total tiketnya ini akan jadi merah, saldo kalian pun merah, dan ini ada icon error ya, icon tidak cukup lah pokoknya, alert. Kalau kalian klik akan muncul TOS, ini namanya TOS, your balance is not enough, duit kalian nggak cukup. Oke, kita kurangin terus sampai bisa kebeli. Kalau udah di check out aja. Ini namanya dialog. Ini gua improve sendiri ya, ini nggak ada di materi kelas itu. Ini gue improve, jadi user bisa milih Garuda, Citylink, Lion atau maskapainya. Flag di Patura juga sama, ini bukan kita yang ngetik loh, ini tuh ngambil data dari aplikasi kalian. Misalnya sekarang kan tanggal 11 Februari ditambah 7 atau minggu depan, jadi tanggal 18. Expirednya kapan? Expirednya tanggal 19. Si 18 ini ditambah 1 hari. Jadi rumusnya gimana? Oh ya, ini juga ada nih, berangkat tanggal segini, tanggal 18 ya sama pukul 8. Berangkatnya gimana? Maksudnya gimana sih cara dapetin angka itu? Dapetin angka itu gampang, kita pakai sebuah library, nggak library deh ya, bawaan pokoknya, yang namanya Simple Date. Kita ke my ticket checkout, kita check out. Nah ini namanya, kita pakai ini, kita dapetin dulu format date-nya, kita dapetin kalender juga, data dari kalender, lalu kita tambahin 7, expirednya itu ditambah ke 8, berangkatnya itu sama di hari ke-7-nya. Kalau nggak paham sorry ya, gue juga jelasinnya rada belibet, tapi intinya udah gue kasih tahu lah kayak gitu algoritmanya. Oke, kalau udah di klik buy tiket udah selesai, kita back to home. Kalian juga bisa tuh share ke teman, wah gue udah beli tiket ini nih, bisa kalian share ke WA pakai tombol tadi barusan. Nah di sini kita cek profile, kita lihat di sini udah ada tiket yang kalian beli. Nah di sini kelihatan beli tanggal berapa, ada jamnya juga, pemberangkatannya kapan, ada informasi, ada saldo, belinya berapa, ada total tiket yang kebeli. Kita bisa print out juga. Print out ini maksudnya screenshot layar ya. Kita back to my profile, kita sign out. Sebelum sign out kita cek dulu ini. Di sini kan ada visa ya, udah beli kan tandanya.
Kita ke database. Dari tadi itu kita pindah ke My Ticket. Di sini udah banyak ya. Tadi itu namanya uji coba. Di sini uji coba, kita cek di sini tiketnya beli bisa, benar bisa. Nah, ini udah kelihatan datanya. Kita samain ya. Datanya sama semua nih. Karena aplikasinya ngambil data dari sini. Nah, kita keluar aja dulu, keluar Sinout. Nah, di sini gue nambahin fitur banyak ya sebenarnya. Salah satu fiturnya itu fitur lupa password. Di sini kita masukin username asal, email asal juga. Ntar dia bakal invalid email address. Kalau email addressnya gue benerin, tapi username salah, nah invalid data. Ini yang gue sebut validasi. Oke, username-nya kita benerin. Uji coba hanya 2. Kita cek invalid data karena emailnya salah. Nah, di sini coba kita benerin apakah emailnya benar emailnya. Cek your password is uji coba. Ini juga nggak ada ya di pelajaran di sini. Ini kita improve sendiri karena kalian udah diajarin, tinggal kalian sendiri yang improve. Kesimpulannya kalau menurut gue nih, kelas udah murah banget tapi lu dapet ilmu yang menurut gue tuh mahal gitu. Udah pokoknya worth to buy banget pokoknya. Sangat-sangat gue rekomendasiin untuk beli tiket saya ini, aplikasi tiket saya, pembelajarannya oke banget deh pokoknya teh. Oke, segitu aja review dari gue.